Halo semua, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 Biologi D semester 7 yang beranggotakan Ainur Fajar, Dwi Sulistyawati, Halimatus Sadia, dan Sri Sulastri akan mempersembahkan sebuah fibel. Fibel di sini yaitu video pembelajaran yang berbasis SCIMR. SCIMR ini yaitu pembelajaran antara sains, teknologi, engineering, mathematics, and religion dengan judul Kajian SCIMR pada Sistem Saraf. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Terdapat 7 konten bahasan dalam video ini, yakni klasifikasi sel saraf, struktur neuron, pengelompokan jaringan saraf, sumsum tulang belakang, saraf tulang belakang, kelainan pada jaringan saraf, kemudian kajian STEM-R, sistem saraf. Sistem saraf merupakan pusat kendali tubuh dan jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh sehingga memungkinkan kita untuk menafsirkan apa yang terjadi di lingkungan eksternal kita dan membantu kita memutuskan bagaimana untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan atau rangsangan apapun dengan menyebabkan kontraksi otot. Sistem saraf ini berperan dalam pemeliharaan homeostasis dan sistem endokrin dengan mengendalikan kelenjar endokrin utama atau hipofisis melalui hipotalamus otak. Dari peta konsep dapat kita lihat bahwa sistem saraf terdiri atas 2 jenis, yakni central nervous system atau sistem saraf pusat, kemudian peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri atas 12 urat saraf dan 31 saraf tulang belakang. Sistem saraf pusat memiliki divisi somatik, sementara sistem saraf tepi memiliki divisi autonomik. Divisi somatik sendiri terdiri atas neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik ini merupakan informasi sensorik yang terdapat dari kulit, otot rangka, dan sendi untuk CNS. Sementara itu, neuron motorik dapat berupa impuls motorik dari CNS ke otot rangka. Selanjutnya, divisi autonomik pada sistem saraf tepi juga terdiri atas neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik pada divisi autonomik ini berupa informasi sensorik dari organ visceral ke CNS, sementara neuron motoriknya berupa impuls motorik dari CNS ke otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Sistem saraf terdiri atas 2 jenis, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat atau Central Nervous System, kemudian disingkat menjadi CNS, merupakan pusat kendali untuk keseluruhan sistem. Sistem saraf ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Pada sistem ini, semua sensasi tubuh dan perubahan dalam lingkungan eksternal harus diteruskan dari reseptor dan organ indera ke CNS untuk ditafsirkan apa artinya dan kemudian jika perlu ditindaklanjuti. Sementara sistem saraf tepi atau Peripheral Nervous System, yang kemudian disingkat menjadi PNS, terdiri dari semua saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan reseptor sensorik, otot, dan kelenjar. Sistem saraf tepi atau Peripheral Nervous System atau PNS terdiri atas 2 jenis, yakni sistem perifer aferen dan sistem perifer eferen. Sistem perifer aferen terdiri dari neuron aferen atau sensorik yang menyampaikan informasi dari reseptor di pinggiran tubuh ke otak dan sumsum tulang belakang. Sementara itu, sistem perifer eferen terdiri dari eferen atau neuron motorik yang menyampaikan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot dan kelenjar. Sistem perifer eferen ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatik yang melakukan impuls dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot rangka sehingga menyebabkan kita merespon terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dan sistem saraf otonom yang dapat melakukan impuls dari otak dan sumsum tulang belakang ke jaringan otot polos, jaringan otot jantung, dan kelenjar. Klasifikasi sel saraf. Jaringan saraf terdiri dari pengelompokan sel saraf atau neuron yang mengirimkan informasi yang disebut impuls saraf dalam bentuk perubahan elektrokimia. Saraf adalah kumpulan sel atau serabut saraf. Jaringan saraf juga terdiri dari sel-sel yang melakukan penunjangan dan perlindungan.
Sel-sel ini disebut dengan sel neuroglia atau glial. Lebih dari 60% dari semua sel otak adalah sel neuroglia. Sel neuroglia ini bermacam-macam. Ada astrosit, oligodendroglia, sel mikroglial, sel ependim, dan sel Schwann. Astrosit merupakan sel berbentuk bintang yang melilit sel saraf untuk menunjang jaringan pendukung di otak dan sumsum tulang belakang. Oligodendroglia memberikan dukungan dengan membentuk barisan jaringan seperti ikat simigrid antara neuron di otak dan sumsum tulang belakang. Sel mikroglial merupakan sel kecil yang melindungi CNS yang berperan untuk melawan dan menghancurkan mikroba seperti bakteri. Kemudian sel ependim merupakan sel yang berfungsi untuk melapisi ventrikel otak yang berisi cairan. Sementara sel Schwann membentuk selubung myelin di sekitar serabut saraf di PNS. Struktur neuron. Setiap tubuh sel saraf mengandung satu inti. Inti ini adalah pusat kendali sel. Dalam sitoplasma terdapat mitokondria, badan Golgi, lisosom, dan jaringan benang yang disebut dengan neurofibril yang meluas ke bagian akson sel, disebut sebagai serat sel. Dalam sitoplasma sel tubuh terdapat retikulum endoplasma kasar yang luas. Dalam neuron, retikulum endoplasma memiliki ribosom yang melekat padanya dan disebut dengan badan nisil. Juga disebut dengan zat kromatofilik, yaitu tempat sintesis protein terjadi. Struktur neuron. Neuron terdiri atas dendrit, akson, badan sel, akson hillock, nodus Ranvier, selubung myelin, dan sinapsis. Dendrit berbentuk pendek dan bercabang seperti cabang pohon, sementara akson adalah proses panjang atau serat yang dimulai secara tunggal, tetapi dapat bercabang, dan pada akhirnya memiliki banyak ekstensi halus yang disebut terminal akson yang bersentuhan dengan dendrit neuron lain. Sementara badan sel adalah bagian utama dari sel saraf yang terdiri dari membran plasma, nukleus, mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Akson hillock adalah bagian pertemuan akson dengan badan sel yang berfungsi membangkitkan impuls yang dihantarkan menuju akson. Nodus Ranvier adalah bagian pada akson yang tidak terbungkus oleh selubung myelin. Selubung myelin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson secara konsentrik. Sementara sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lainnya. Baik, selanjutnya mengenai pengelompokan jaringan saraf. Ada sumsum otak, gray matter, cortex. Untuk sumsum otak, itu merupakan kelompok akson bermielin. Nah, mielin memiliki warna keputihan dari banyak neuron yang didukung oleh neuroglia. Lalu gray matter ini terdiri dari kumpulan akson tak bermielin dan neuroglia. Kalau untuk cortex, itu gray matter di permukaan otak. Selanjutnya dari pengelompokan jaringan saraf ini ada ganglia dan traktus. Untuk ganglia yaitu badan sel saraf yang ditemukan di luar CNS. Untuk traktus ini terdiri dari kumpulan akson tak bermielin dan neuroglia ditemukan di otak dan menghubungkan bagian otak satu sama lain dan bagian otak dengan sumsum tulang belakang. Dilanjut ke sumsum tulang belakang. Nah, di sini meninges tulang belakang terluar disebut dura mater yang membentuk tabung luar yang keras dan dari jaringan ikat fibrosa putih. Untuk meninges tulang belakang tengah membentuk tabung membran ikat halus di dalam dura mater. Menings tulang belakang terdalam dikenal sebagai pia mater. Ini merupakan membran fibrosa transparan yang membentuk tabung di sekitar dan melekat pada permukaan sumsum tulang belakang. Lalu, antara dura mater dan arachnoid terdapat ruang yang disebut ruang subdural yang berisi cairan serosa. Antara arachnoid dan pia mater adalah ruang subarachnoid berisi cairan cerebrospinal yang jernih dan berair bersirkulasi, dan meninges tidak menempel langsung ke vertebrata. Mereka dipisahkan oleh ruang yang disebut ruang epidural. Lanjut ke fungsi sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya ini untuk menyampaikan impuls sensorik dari perimer ke otak dan untuk melakukan impuls motorik dari otak ke perifer.
lalu menyediakan sarana untuk mengintegrasikan refleks. Kita lanjut ke saraf tulang belakang. 30 pasang saraf tulang belakang muncul dari penyatuan akar dorsal dan ventral dari saraf tulang belakang. Semua saraf tulang belakang adalah saraf campuran karena terdiri dari serat motorik dan sensorik. Ada 8 pasang saraf serviks, 12 pasang saraf toraks, 5 pasang saraf lumbal, 5 pasang saraf sakralis, dan 1 pasang saraf tulang ekor. Saraf tulang belakang juga diberi nomor sesuai dengan urutan atau dimulai dari superior. Nah, di dalam wilayah tersebut. Jadi 30 pasang adalah C1 sampai C8 bisa dikatakan serviks, T1 sampai T12 atau toraks, L1 sampai L5 itu disebut lumbar, S1 sampai S5 disebut sakral, dan CX yaitu sosigeal. Sekarang beralih ke stroke. Nah, mulai dari pengertiannya. Pengertiannya yaitu gangguan di pembuluh darah dikarenakan pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, sehingga terjadi kematian sel pada sebagian area di otak. Untuk gejalanya biasanya kelumpuhan pada anggota gerak dan sebagian otot wajah yang ditandai dengan sulitnya digerakkan pada bagian tertentu, sulit berbicara dan merasakan pilu pada saat berbicara. Untuk pengobatannya sendiri bisa dilakukan seperti operasi, penyuntikan RTPA, angioplastis, dan obat-obatan. Lanjut ke epilepsi. Nah, untuk pengertiannya yaitu gangguan pada saraf otak akibat aktivitas yang berlebih sehingga mengakibatkan berbagai reaksi. Untuk gejalanya biasanya bengong sesaat, mual-mual, kesemutan, kejang-kejang secara berulang. Pengobatannya sendiri bisa dilakukan dengan meminum obat-obatan seperti obat penenang, obat nyeri saraf, dan obat antikonvulsan. Selanjutnya yaitu vertigo BPPV atau benign paroxysmal positional vertigo. Adapun penyakit ini yaitu rasa pusing yang sangat spesifik sehingga orang yang mengidapnya merasakan lingkungan sekitar seperti bergerak dan berputar. Adapun gejalanya biasanya kelumpuhan pada anggota gerak dan sebagian otot wajah yang ditandai dengan sulitnya digerakkan pada bagian tertentu dan sulit berbicara dan merasakan pilu pada saat berbicara. Pengobatannya bisa dilakukan reposisi kanalit dan operasi. Mengenai pencegahan penyakit saraf. Nah, penelitian Universitas Harvard menunjukkan sholat mencegah gangguan jantung dan stroke. Gerakan sholat juga bermanfaat untuk kesehatan psikis. Jika ruku dikerjakan secara sempurna, maka penyakit yang bersumber pada ruas tulang belakang dapat dihindari. Sujud akan memperbaiki aliran darah ke otak sehingga dapat mencegah kepikunan dan gangguan sistem saraf pusat. Lalu melancarkan aliran darah ke telinga sehingga bisa mencegah dan mengobati vertigo. Lanjut ke neuroscience. Nah, neuroscience itu apa? Pengertiannya ada secara etimologi, yaitu ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Adapun secara terminologinya yaitu bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Tujuan dari ilmu ini mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Neuroscience sendiri ditemukan sejumlah bukti hubungan tidak terpisahkan antara otak dan perilaku atau karakter manusia. Melalui instrumen positron emission tomography atau PET, diketahui bahwa terdapat 6 sistem otak atau brain system yang secara terpadu meregulasi semua perilaku manusia, yaitu cortex prefrontalis, sistem limbik, gyrus cingulatus, ganglia basalis, lobus temporalis, dan cerebellum.
Keenam, sistem otak tersebut mempunyai peranan penting dalam pengaturan kognisi, afeksi, dan psikomotorik, termasuk IQ, EQ, dan SQ. Ruang lingkup neuroscience. Yang pertama ada seluler molekuler. Mengkaji tentang berbagai macam dan fungsi spesifik sel saraf yang berbeda satu sama lain untuk menghasilkan berbagai perilaku yang kompleks seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Yang kedua itu ada sistem saraf. Mengkaji sel saraf yang berfungsi sama dalam sebuah sistem yang kompleks. Misalnya masalah penglihatan dikaji dalam sistem visual. Kemudian yang ketiga ada neuroscience perilaku. Mengkaji bagaimana berbagai sistem saraf bekerja sama satu sama lain untuk menghasilkan perilaku tertentu. Misalnya bagaimana saraf visual, saraf auditori, saraf motorik memproses informasi secara simultan. Yang terakhir ada neuroscience sosial atau socioscience. Mengkaji bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membantu manusia untuk membentuk hubungan dengan orang lain. Cakupan kajian neuroscience menurut INS, Indonesia Neuroscience Social. Yang pertama ada clinical neuroscience yang terdiri dari spesialisasi medis seperti neurologi, bedah saraf, psikiatri, dan profesi kesehatan terapan non-dokter seperti terapi bicara. Yang kedua ada educational neuroscience, yaitu menambahkan perspektif neuroscience mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu cognitive neuroscience, merupakan studi kognitif tentang substrat biologi yang mendasari kognisi dengan lebih spesifik pada substrat saraf, dari proses mental, terutama soal belajar, memori, persepsi, dan berpikir. Yang keempat ada sosial dan kultural, yakni bidang interdisipliner yang ditujukan untuk memahami bagaimana sistem biologi diwujudkan dalam perilaku sosial. Cakupan kajian neuroscience selanjutnya yaitu cellular and molecular neuroscience. Studi pada tingkatan molekuler dan genetik untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas dan utuh tentang gangguan penyakit atau seluk-beluk perilaku manusia. Yang kedua ada nutritional neuroscience, yang ini berhubungan dengan nutrisi dengan otak, baik untuk pencegahan, pengobatan maupun peningkatan kemampuan otak. Selanjutnya yaitu neuroscience, health and spirituality, yakni hubungan spiritualitas, kesehatan spiritual dengan kesehatan fisik, terutama kesehatan otak. Selanjutnya yaitu developmental neuroscience, itu proses yang menghasilkan bentuk dan membentuk kembali sistem saraf serta menjelaskan dasar seluler dari perkembangan saraf guna mengatasi mekanisme yang mendasari sebuah gangguan. Selanjutnya yaitu drugs addiction and neuroscience, merupakan studi gangguan otak yang difokuskan pada obat. Yang kedua ada neurotika and clinical neuroscience, ini berhubungan dengan otak dan kekerasan. Selanjutnya yaitu psikoneurologi, yakni studi tentang hubungan otak, jiwa, dan sistem kekebalan tubuh. Terakhir yaitu neuroscience komputasional dan neurobioinformatik and neuroengineering, yakni studi tentang pemanfaatan neuroscience pada bidang komputer seperti robot dan kecerdasan artifisial untuk meningkatkan fungsi otak atau mengatasi gangguan otak. Sistem saraf pada bidang teknologi. Ada jaringan saraf tiruan atau artificial neural network, salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu kecerdasan buatan yang merupakan pembelajaran dan penyesuaian dari suatu objek. Salah satu model jaringan JST ini adalah perseptron. Model jaringan perseptron merupakan metode pembelajaran dengan pengawasan dalam sistem jaringan saraf yang ditemukan oleh Rosenblatt pada tahun 1962 dan Minsky-Papert pada 1969. Perseptron ini dapat digunakan untuk mengenali pola karakter dan simbol, termasuk pola pulau-pulau besar di Indonesia. Pengenalan pola pulau di Indonesia termasuk dalam pengenalan beberapa pola karakter sekaligus dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa model perseptron.
Perseptron ini dilatih dengan menggunakan sekumpulan pola pulau yang diberikan secara berulang-ulang selama latihan. Setiap pola yang diberikan merupakan pasangan pola masukan dan pola yang diinginkan sebagai target. Demikian dilakukan berulang-ulang sampai dihasilkan keluaran yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf biologi. Sistem ini memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pembelajaran dan pendeteksian terhadap suatu objek. Sistem JST ini menyerupai otak manusia dalam mendapatkan pengetahuan, yakni dengan proses learning dan menyimpan pengetahuan yang didapat dalam kekuatan koneksi antar neuron. Namun, pengetahuan yang ada pada JST ini tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu, namun dilatih berdasarkan informasi yang diterimanya. Jaringan saraf tiruan ini dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologis manusia. JST tercipta sebagai suatu generalisasi model matematika dari pemahaman manusia atau human cognition yang didasarkan atas asumsi pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. Isyarat mengalir di antara sel saraf melalui suatu sambungan penghubung. Setiap sambungan penghubung ini memiliki bobot yang bersesuaian dan setiap sel saraf akan merupakan fungsi aktivasi terhadap isyarat hasil penjumlahan berbobot yang termasuk kepadanya untuk menentukan isyarat keluarannya. JST ini ditentukan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, pola hubungan antar neuron disebut sebagai arsitektur jaringan, yang kedua metode untuk menentukan bobot penghubung, dan yang ketiga adalah fungsi aktivasi. Coba perhatikan gambar tersebut. Pada gambar di atas yaitu menerima masukan dari neuron X1, X2, dan X3 dengan bobot hubungan masing-masing adalah W1, W2, dan W3. Ketiga impuls neuron yang ada dijumlahkan menjadi net sama dengan X1, W1 ditambah X2, W2, dan X3, W3. Besarnya impuls yang diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivasi Y sama dengan Fnet. Apabila nilai fungsi aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi akan dapat dipakai sebagai dasar untuk mengubah bobot. Tiap pola-pola informasi input dan output yang diberikan ke dalam JST diproses dalam neuron. Neuron tersebut terkumpul dalam lapisan-lapisan yang disebut sebagai neuron layers. Dapat dilihat pada gambar, lapisan penyusun JST ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah lapisan input. Unit-unit di dalam lapisan input disebut dengan unit input. Unit input ini dapat menerima pola data dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan. Yang kedua adalah lapisan tersembunyi. Unit-unit di dalam lapisan tersembunyi disebut sebagai unit tersembunyi. Outputnya tidak dapat secara langsung diamati. Yang terakhir adalah lapisan output. Unit-unit di dalam lapisan output disebut sebagai unit output. Output dari lapisan ini merupakan solusi JST terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya, kajian sistem saraf pada bidang engineering. Ada neuromorphic engineering professor. Merupakan teknologi yang berusaha menghasilkan sistem yang mampu mengolah informasi layaknya cara kerja otak. Pendekatannya dengan cara mengimplementasikan struktur dan fungsi fisiologi sistem saraf pusat atau otak dalam bentuk hardware dan software. Teknologi ini meniru cara kerja otak hingga level sel-sel otak. Robot akan dilengkapi dengan jutaan bahkan miliaran sel-sel saraf tiruan sehingga mampu berpikir seperti manusia. Cara kerja dari neuromorphic engineering processor, yakni menggunakan mesin teknologi canggih bernama Speaking Neural Network atau Spinnaker. Perangkat elektroniknya memiliki 48 chip di mana masing-masing chipnya memiliki neuromorphic processor. Kemudian target pengembangan dari alat ini yaitu akan dibekali navigasi pintar yang mana nantinya robot tersebut memiliki kemampuan navigasi seperti halnya Global Positioning System atau GPS.
Dan untuk yang selanjutnya, pada tahun 1984, kejuaraan catur dunia tiba-tiba dibatalkan karena tubuh yang sangat kurus dari Anatoly Karpov, seorang pemain elit Rusia yang bersaing memperebutkan gelar. Selama 5 bulan sebelumnya dan puluhan pertandingan, Karpov telah kehilangan 10 kilogram dan penyelenggara kompetisi mengkhawatirkan kesehatannya. Sejak saat itu, para pemain elit dilaporkan dapat membakar hingga sekitar 6.000 kalori dalam satu hari tanpa bergerak dari tempat duduk mereka. Ketika tubuh sedang istirahat, tidak melakukan aktivitas apapun selain bernapas, mencerna, dan menghangatkan diri. Otak menggunakan 20% sampai 25% energi keseluruhan tubuh terutama dalam bentuk glukosa. Berarti 350 atau 450 kalori per hari untuk rata-rata wanita atau pria. Selama masa kanak-kanak, otak bahkan lebih rakus. Pada usia rata-rata 5-6 tahun, otak dapat menggunakan lebih dari 60% energi tubuh, kata Doug Boyer, yaitu seorang profesor antropologi evolusi dari Duke University. Kebiasaan menghabiskan glukosa ini sebenarnya menjadikan otak sebagai organ yang paling banyak menghabiskan energi dalam tubuh. Namun, secara keseluruhan hanya 2% dari berat tubuh. Sebagian besar energi yang dibawa dikhususkan untuk memungkinkan neuron di otak agar dapat berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal kimia yang ditransmisikan melalui struktur sel yang disebut sinapsis. Banyak energi yang digunakan untuk menambahkan sinaps dan melibatkan banyak transportasi ion melintasi membran. Selain itu, otak tidak pernah benar-benar beristirahat. Saat kita tidur, otak masih membutuhkan bahan bakar untuk terus mengeluarkan sinyal antar sel untuk menjaga fungsi tubuh kita dengan menyalurkan makanan menuju neuron untuk terus melaksanakan fungsinya. Menurut Rahmat 2005, perkembangan otak dimulai dengan overproduksi neuron pada minggu-minggu pertama kehamilan. Setiap hari diproduksi 250 neuroblast sehingga bagian otak paling dalam menjadi penuh dan sesak. Neuron-neuron selanjutnya akan bermigrasi ke lapisan otak paling luar. Setiap neuron mempunyai cabang hingga 10.000 cabang dendrit. Kemudian dendrit menerima impuls listrik dari neuron yang lain dan mengirimkannya melalui akson. Bayi yang baru lahir memiliki sebanyak 100 miliar neuron. Dan untuk yang selanjutnya adalah sistem saraf dalam perspektif Islam. Terdapat 3 ayat yang menyebutkan sel saraf di dalam Al-Quran yang mana diantaranya adalah yang pertama, surat Hud ayat 56, yang kedua Al-Alaq ayat 13-16, yang ketiga Ar-Rahman ayat 41. Dalam ayat-ayat tersebut disebutkan dalam kata nasyiyah yang mempunyai arti ubun-ubun. Adapun yang pertama adalah tafsir surat Hud ayat 56. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Ayat ini menunjukkan bagaimana perumpamaan ubun-ubun. Pada zaman dahulu, bangsa Arab menggunakannya untuk menunjukkan kehinaan dengan menarik ubun-ubun atas orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah tafsir surat Al-Alaq ayat 13-16. Bagaimanapun pendapatmu jika dia atau yang melarang itu mendustakan dan berpaling, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat atau segala perbuatannya? Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti atau berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Pada ayat tersebut menjelaskan peristiwa durhaka dalam perbuatan dan mendustakan dalam perkataan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dan yang terakhir adalah tafsir surat Ar-Rahman ayat 41, yang mana artinya orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Ayat tersebut menunjukkan bagaimana azab yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kesalahan dan berdosa. Beberapa tafsir menunjukkan bahwa ubun-ubun merupakan bagian dari otak depan. Menurut pandangan biologi, otak depan yang sering disebut sebagai frontal lobe merupakan bagian dari sistem saraf pusat otak. Frontal lobe ini adalah bagian yang paling berkembang dan memiliki fungsi utama dalam pengaturan pusat kesadaran, logika,
berpikir dan memori, serta pengendali aksi motorik dan temporal integrasi perilaku. Nah, dari ketiga ayat tersebut, asbabun nuzul maupun tafsirnya mengarah pada peringatan dan kecaman bagi kaum muslimin maupun beberapa tokoh yang melakukan perbuatan melanggar dan mendustakan agama. Fakta sains mengenai ubun-ubun atau frontal lobe ini menunjukkan bahwa pusat kendali dari segala aktivitas berada pada bagian otak tersebut. Oleh karena itu, tepat ketika keputusan atas perbuatan maupun perkataan yang salah ditinjau dari kinerja bagian otak frontal lobe.